ini keren banget, Boy. Kenapa? Karena kalau kita bikin sekarang payment gateway syariah, ini bisa jadi yang pertama di dunia. Kita pionir berarti ini, betul. Dan itu menyebabkan orang seluruh dunia, dari Timur Tengah, dari Malaysia, dari mana, kalau mau bikin payment gateway syariah, belajarnya ke kita. Nah, kalau belajar ke kita, dia harus jadi anggota ABGI. Betul. Jadi kita harus lead the way. Halo teman-teman yang selalu antusias dengan dunia payment, ketemu lagi dengan saya Anton dalam episode selanjutnya dari Ngobrolin Payment. Di episode kali ini ada sedikit hal yang berbeda karena saya sebagai host akan ditemani oleh rekan saya Ricky. Ya, yang mungkin teman-teman yang sudah melihat episode sebelumnya dari Ngomen, Kang Ricky ini di episode sebelumnya bertindak sebagai narasumber ya dengan bahasan yang terkait fraud, dan beliau sudah menyampaikan informasi yang cukup valid dan sangat menyeluruh gitu ya. Dan saya lihat sih ini salah satu penyebab kenapa konten Ngomen kita sebelumnya view-nya lumayan banyak, karena Kang Ricky ini udah berhasil memikat hatinya audiens nih gitu. Jadi makanya di episode kali ini kita ubah formatnya, kita undang Kang Ricky sebagai co-host untuk konten Ngomen ini. Nah, Ngomen ini sendiri teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini yang baru pertama nih ngelihat soal podcast Ngomen. Jadi Ngomen sendiri ini adalah podcast hasil kolaborasi antara Paylabs Indonesia dan juga Asosiasi Payment Gateway Indonesia. Jadi dalam konten ini kita akan berbicara soal topik-topik seputar dunia payment. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas soal mungkinkah menerapkan prinsip syariah dalam transaksi online. Untuk membahas tema tersebut ya, kita udah menghadirkan dua narasumber nih yang memang ahli lah di sini kita sudah datangkan gitu ya. Ada dua narasumber. Yang pertama ada Ustadz Adi Warman Karim. Beliau adalah ya ini salah satu idola saya sih kalau di dunia syariah gitu ya, karena beliau adalah ahlinya atau expert di bidang syariah. Saya sudah sempat ngobrol juga sebelumnya dengan beliau. 15 tahun yang lalu saya sempat ikut training ekonomi syariah gitu ya. Beliau salah satu pematerinya gitu. Jadi alhamdulillah bisa ketemu langsung nih Ustaz Adi Warman. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah sehat. Amin. Alhamdulillah. Oke, dan narasumber kedua, nah ini format yang berubah adalah mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Ini adalah co-host saya di episode sebelumnya. Sandi Fajaryadi. Di sini Sandi atau Sanjay ya kita panggilnya ya, karena kan kita udah tahu bahwa di episode sebelumnya kami berdua ini adalah host dan co-host yang singkatannya adalah Anjay, Anton dan Sanjay. Nah, ini sekarang Sanjay akan bertindak sebagai narasumber dalam kapasitasnya sebagai salah satu ketua di Asosiasi Payment Gateway Indonesia dan juga sebagai salah satu praktisi atau pelaku industri di dunia payment. Apa kabar Jay? Gimana? Baik, selamat pagi Kang Anton, pagi Kang Ricky, pagi sobat-sobat Ngomen. Gimana rasanya duduk di kursi narasumber nih? Hari ini saya akan jadi korban untuk ditanya-tanya. Jadi saya siap menjawab. Nah, ya. Lempar saja semua pertanyaan. Oke. Mungkin supaya lebih seru nih, kita mulai aja kali Kang Ricky ya. Ngobrol-ngobrolnya nih sama Ustadz Adi Warman dan juga Sanjay. Oke. Sip, terima kasih Kang Anton. Jadi alhamdulillah kita udah kedatangan para expert di sini ya. Ada beberapa yang kita ini menggelitik ya, kadang kita itu lihat di bank itu ada bank konven, ada bank syariah. Nah, kemudian selain bank itu kan ada sistem pembayaran. Nah, kita udah dengar ada beberapa yang syariah gitu ya. Bahkan ada P2P yang syariah, ada e-money yang syariah. Nah, kali ini kok kayaknya yang belum ada payment gateway yang syariah. Nah, jadi sebenarnya kita pengen tahu juga nih antara syariah dengan konvensional tuh pada prinsipnya tuh apa? Karena kita pengen banget nih ngelihat mungkin teman-teman ada yang berminat ingin menerapkan prinsip syariah gitu ya. Dan saya juga berminat juga sebenarnya. Teman pengen tahu nih PG dalam kerangka PG yang syariah itu gimana sih Pak Adi gitu? PG syariah itu sebenarnya, syariah itu gampang banget, pokoknya gampang banget dah namanya syariah. Gini nih ceritanya, PG atau payment gateway atau gerbang pembayaran
kan sebenarnya ini memfasilitasi nih transaksi-transaksi yang terjadi, benar gak? Oleh karena itu kita merujuk kepada kalau dalam ilmu syariahnya ya, bahwa kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah untuk tolong menolong dalam kebaikan, oke. Tapi kita dilarang untuk tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Nah, tapi payment gateway ini sebetulnya kan kita tolong menolong nih, menolong orang supaya transaksinya cepat terjadi, betul ya? Betul. Menolong orang supaya pokoknya pembayarannya lancar, nggak ada sangkutan atau segala macam, betul ya? Betul. Jadi posisi kita nih posisi orang yang mau nolong. Berarti kita udah orang baik nih, betul ya? Karena kita orang mau nolong, betul. Jadi payment gateway pada asalnya bab satunya adalah suatu bisnis yang baik karena menolong orang melancarkan dan melakukan transaksi. Nah, tapi kita mesti pastikan bahwa yang kita tolong itu adalah menolong dalam kebaikan dan takwa, tidak boleh menolong dalam keburukan dan dosa. Artinya kita nggak boleh sebagai payment gateway itu memfasilitasi transaksi judi slot. Ya, siapa tuh? Siapa tuh? Adanya nih. Prostitusi online. Yang model-model itu kan nggak boleh. Sedangkan yang lain-lainnya halal boleh. Karena sebetulnya yang haram itu ya di konvensional juga udah haram, itu ada aturan mainnya. Nah, hal-hal seperti itu nggak boleh. Walaupun nanti kita ada yang selain yang model kayak begitu, kalau itu kan udah masuknya udah kriminal ya. Tapi ada juga yang menurut agama lain itu halal, menurut agama Islam itu haram. Misalnya kayak minuman keras, benar nggak? Atau kita beli babi panggang misalnya. Nah, ada beberapa hal yang itu kalau dalam urusan syariah ini, yang itu tuh nggak boleh. Nggak boleh kita fasilitasi transaksinya, baik yang haram menurut negara maupun yang haram menurut keyakinan agama lain. Nah, ini kita nggak boleh. Yang ketiga, kita mencepet aja bener ya. Langsung namanya crash the nutshell bener. Yang ketiga adalah ketika kita melakukan transaksi itu melalui gerbang pembayaran, kan bisa juga itu uangnya mengendap di operator payment gateway. Betul. Nah, ini muncul lagi persoalan karena ketika dia mengendapnya di bank konvensional, walaupun cuma 1 malam, bener ya, itu ada bunganya tuh. Sehingga yang ketiga kita juga harus pastiin agar uangnya itu mengendap di bank syariah, bener ya. Jangan mengendap di bank konvensional. Bank konvensional biar kata cuma H+1 juga kan ada bunganya 1 malam, bener ya. Malam. Satu malam. Itu bahaya juga sih. Nah, jadi yang mengendap itu, apalagi kalau mengendapnya lebih dari 1 malam kan, ada juga yang model 1 minggu diendapin baru dibayar. Nah, itu berarti kan bunganya juga akan lebih besar. Nah, untuk yang ketiga ini, yang untuk bunga ini, memang kalau tidak bisa dihindari karena satu dan lain hal, itu apa boleh buat muncul bunganya. Tapi itu harus diselesaikan nanti di akhir bulan. Yang bunganya ini harus kita keluarkan, tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Karena pendapatannya nggak bisa, karena pendapatnya haram gitu bunga kan. Jadi dia nggak bisa diakui sebagai pendapatan kita. Gitu bos. Oke. Ternyata nggak susah-susah amat. Nah, nanti sebelum kita masuk ke pelaksanaan dan implementasi dari teman-teman di PG nih, kita dengar suaranya nih. Nah, sebelumnya ada satu yang pengen kita tahu juga nih. Adi, jadi kalau yang ngaturnya itu ada nggak sih? Ada lembaga yang ngaturnya, terus misalkan lembaga yang kalau misalkan saya mau menerapkan prinsip ini, saya mesti kemana tuh? Minta apa ya? Sertifikasi, stempel lah. Iya, jadi kalau kami di Dewan Syariah Nasional MUI itu selalu yang pertama kita tanya dulu, legal gak? Ini pertanyaan pertama. Punya izin gak lo di negara ini, bener gak? Kalau nggak punya izin, nggak usah datang ke DSN MUI gitu. Urus dulu ada izin lo, bener gak? Jadi yang pertama, pertanyaan paling dasarnya punya izin apa enggak? Izinnya apa? Bisa dari OJK, kalau sedang membayar dari BI dan sebagainya. Betul. Setelah punya izin secara legal, baru kita tanya, ini baru yang kedua nih, ente syariah apa kagak? Jadi syariah nggak syariahnya itu dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, nanti ditanya tuh ntar presentasi, kita tanyain kayak apa bisnis modelnya, kayak apa mekanisme transaksinya, lalu kita lihat titik-titik yang kemungkinan mungkin ada haramnya yang tadi kita udah bicara di atas 3 kan. Nah, kemudian kita pastiin bahwa dia kita sesuaikan sebagai syariah. Yang kalau belum ada fatwanya kita bikinin fatwanya tuh. Kalau imani syariah udah ada, benar nggak?
Bank syariah udah ada. Kalau payment syariah seingat saya belum ada. Nanti kita cek ya. Kalau belum ada fatwanya, kita bikin fatwanya. Kalau udah ada fatwanya, maka nanti kita untuk memastikan bahwa fatwanya itu diterapkan benar-benar di perusahaan ini, di perusahaan payment gateway ini, harus punya Dewan Pengawas Syariah. Nah, nanti harus ada ditugaskan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan dari waktu ke waktu bahwa pelaksanaannya memang telah benar-benar sesuai dengan fatwa yang ditentukan. Gampang deh pokoknya, bikin aja deh payment gateway syariah ya. Bikin dong. Ya deh. Nanti sebelum kita menarik tadi di masalah DPS tadi ya, Dewan Pengawas Syariah. Karena kan kita banyak dengar itu DPS itu di bank biasanya. Tapi sebelumnya mungkin kalau dari teman-teman payment gateway, Kang Anton dari sisi bisnisnya biasanya nih gimana tuh? Ya, kalau dari sisi bisnis ya memang tadi ya, saya rasa Ustadz juga tadi sudah menjelaskan kayak yang 3 di awal tadi ya, kalau kita mau menjalankan syariah seperti apa. Memang sih sebetulnya saat ini yang berjalan sendiri, sebetulnya memang mungkin masih belum sempurna yang 3 ini sih gitu. Jadi secara perjalanannya memang mungkin masih ada yang harus disesuaikan lagi. Tapi ya saya yakin ini balik lagi tadi itu ya, salah satu mungkin yang harus kita punya di market atau di pemain payment gateway adalah tadi Dewan Pengawas Syariah. Saya setuju sih itu, karena memang kan untuk memastikan bahwa kita beroperasi sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, ya artinya harus ada wasitnya nih gitu kan. Kalau ada wasitnya kan pasti kita juga udah tahu nih apa yang boleh, apa yang enggak gitu kan. Nanti kalau kita ngelanggar kan sama wasit tinggal di kartu kuning apa di kartu merah gitu kan. Nah itu yang memang saya rasa ketika kita memang mau masuk ke ranah payment gateway-nya yang berdasarkan kaidah-kaidah syariah, ya memang penting sih adanya Dewan Pengawas Syariah itu kan. Sama seperti ya bank mungkin, terus ya industri-industri lain yang menjalankan sesuai prinsip syariah, pasti Dewan Pengawas Syariah itu penting sih gitu kan. Nah mungkin nyambung ke Sanjay nih gitu kan, dari sisi teman-teman di industri sendiri nih kan, Sanjay ini juga tadi seperti saya sampaikan di APJI nih kan, salah satu ketua. Di industri sendiri sebetulnya teman-teman itu ada nggak sih keinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah gitu ya di payment gateway-nya? Pertanyaannya menarik, tapi susah dijawab sebenarnya. Ya, pertanyaan itu dibuat karena gini, susah. Iya, karena lihatnya gini ya. Kita lihat ada bank syariah, kita lihat ada imani syariah. Biasanya solusi itu muncul karena ada kebutuhan. Iya, betul kan? Saya juga heran, kenapa tidak ada payment gateway syariah? Kan ada 2 kemungkinan. Karena memang belum ada yang mau jadi payment gateway syariah, atau jangan-jangan belum ada kebutuhannya nih. Saya takutnya gitu ya, gitu. Tapi yang mana tuh? Belum tahu ya. Ya. Karena mungkin kebutuhan itu bisa jadi karena mungkin beberapa orang belum merasa bahwa ini sesuatu yang harus dijadikan sebagai acuan gitu kan. Mungkin saya mesti ke bank syariah karena saya merasa saya harus masang uang saya, menaruh uang saya di suatu tempat yang berbasis syariah kayak gitu kan. Imani pun sama gitu kan, mereka sama konsepnya kan. Ketika payment gateway mungkin si merchant ataupun si toko berpikir saya cuman sebagai jasa aja, mungkin saya tidak perlu harus berpikir sejauh itu ya. Tapi kalau melihat dari penjelasan Pak Adi, sebenarnya ya harusnya sih nggak terlalu susah ya sebenarnya. Kalau melihat tadi ada 3 komponen harusnya yang dipikirkan. Pertama yang udah pasti ya, Dewan Pengawas Syariah sebagai wasit yang nentuin syariahnya atau enggak. Yang kedua dari sisi proses niat untuk yang melakukan transaksinya baik atau enggak, gitu kan. Ya, terus dari sisi yang digunakan seperti tadi bank atau apapun itu juga ngelihat apakah memang bagian dari syariah atau enggak gitu. Sebenarnya yang bagian dari awal niat dari transaksi itu baik atau enggak, itu sebenarnya kita harusnya nggak usah syariah lah ya. Nggak usah syariah pun harusnya kita niatnya harus kayak gitu juga ya. Harusnya kan gitu kan. Iya. Kalau misalnya dari sebagai payment gateway ketika mengakuisisi merchant itu kan sudah ada beberapa mekanisme proses verifikasi ya. Harusnya dari sisi teman-teman payment gateway sudah tahu mana merchant yang memang itu memang baik untuk diakuisisi dan mana yang ini kayaknya kategorinya red flag gitu kan ya. Itu sudah tahu sebenarnya, makanya hal itu sudah bisa diidentifikasi di awal dan kalau memang sudah bisa diberesin prosesnya itu, sebenarnya yang sisa 2 tadi itu nggak terlalu susah sih. Dewan Pengawas Syariah sudah ada. Udah banyak contohnya lah ya. Bank syariah pun sudah banyak juga yang bisa dilakukan. Mungkin kendalanya kalau di sisi teknis, kalau kita ngomong bank syariah,
ya kita tahu lah bahwa layanan yang disediakan oleh bank syariah mungkin tidak sama dengan yang disediakan bank konvensional ya. Kan kalau kita tahu ya metode pembayaran ada virtual account, ada card payment, ada yang mungkin model direct debit gitu kan. Kalau di bank konvensional kayaknya mereka kayak saya pengen bikin semua layanan yang bisa dipakai oleh semua partner saya kayak gitu kan. Mungkin salah satu kendala di bank syariah yang saya lihat ini sebagai saya sebagai orang luar yang lihat ya, bahwa ya bahwa kayaknya fokus ke situ belum ya, belum masuk ke situ, belum masuk bahwa bank syariah mesti involve di dunia e-commerce ataupun di dunia digital payment. Tapi mungkin kalau kita sudah bisa membangkitkan semangat syariah baik di setiap proses, nggak cuma hanya di bank dan e-money tapi payment gateway, mungkin pada akhirnya bank syariah pun akan masuk ke situ ya. Tapi memang payment gateway harus bisa jadi sebagai mungkin sebagai pendukung ya, pendukung gitu. Karena bank saya juga mikir, ngapain saya bikin produk ya kalau nggak ada yang pakai kan gitu kan. Nah, kalau dari merchant sendiri dengar pernah banyak kebutuhan nggak sebenarnya, ada yang minta gitu, apakah saya maunya yang begini prosesnya. Nah itu dia tadi yang di awal, saya takutnya memang karena belum ada yang nanya, itu dia. Saat ini sih yang saya alamin maupun yang dari teman-teman yang di rekan PG cerita pun memang belum pernah ada spesifik ada merchant nanya, saya mau pakai payment gateway yang berbasis syariah, belum ada sih ya. Saat ini ya kalau kita lihat kondisi di lapangan bisa dicek, kayaknya semua merchant pasti akan terkoneksi ke payment gateway yang biasa saja ya gitu ya. Bahkan memang tadi Pak Adi juga bilang memang belum ada kayaknya payment gateway syariah gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin gitu ya. Artinya tinggal kayak telur dan ayam sih. Apakah kita mesti menunggu merchant butuh, atau jangan-jangan kita sebagai payment gateway yang harus memunculkan opsi payment gateway syariah? Maka nanti merchantnya nanti akan ngelihat, oh ini ada loh gitu kan. Berarti menciptakan kebutuhan. Iya, mungkin kita jangan ikut ya kalau ikut market mah ya semuanya akan pada masuk ke mainstream yang sama ya. Mungkin kadang-kadang kita harus ciptain market sih. Nah itu menarik juga kalau misalkan nih kita ada yang mau nih pengen menerapkan prinsip itu secara utuh, karena kan paling susah komitmen sebenarnya. Betul. Kalau disebutin gampang, komitmen yang rada susah. Yes. Karena mesti mindangin dana supaya jangan cinta satu malam, dana satu malam. Beda cinta satu malam itu nanti joget kan. Segera itu kan agak repot sebenarnya, butuh komitmen besar. Nah kalau misalkan teman-teman dari PJP khususnya PG ada yang mau mulai pengen menerapkan itu, nah ini pertanyaan mungkin Pak Adi mungkin yang expert di bidangnya. Gimana caranya kita mulai dan kita harus kemana nih, nanya kemana? Apakah zaman sekarang misalkan ada konsultan implementasi syariah gitu, itu mungkin gampang. Nah ini gampang. Kalau Pak Adi gampang tuh. Inilah gunanya kita mengundang beliau, kita tahu nih kan gitu. Ya gampang, karena syariah itu simple sebetulnya. Jadi kalau mau pakai konsultan ada konsultan syariahnya yang untuk nyiapin. Karena waktu mau masuk ke, saya cerita aja bagaimana di DSN MUI ya. Boleh, kalau ada orang mau minta itu kan, kesesuaian syariah. Yang pertama di DSN MUI itu yang dilakukan adalah namanya administrative checking. Itu ada checklistnya. Ditanya ntar SOP-nya mana. Ini apa kebijakannya gimana, itu dipelajarin dulu. Izinnya segala macam udah dipelajarin dulu. Nanti kalau udah dipelajarin dulu, mulai dari izin, mulai dari SOP, mau segala macam udah oke. Kemudian baru tuh nanti ditugaskan biasanya 3 orang untuk melakukan visit ke perusahaan tersebut untuk melihat apakah yang dikirim itu dokumen-dokumennya emang betul diterapkan di perusahaan tersebut. Nanti ada yang visit, kemudian yang visit nanti report bahwa apa yang disampaikan itu checklistnya emang sesuai dengan di lapangan, gitu ya. Setelah itu udah deh dikeluarin deh tuh itunya, Dewan Pengawas Syariahnya ditugaskan segala macam. Nah, fungsi konsultan itu biasanya dalam nyiapin dokumen-dokumennya. Karena kan bingung nih di mana nih SOP-nya mau diapain, emang syariah kayak apa sih, benar kan? Iya. Nah, itu biasanya fungsi konsultan di situ untuk membantu mempersiapkan dokumen-dokumennya, sehingga waktu dokumennya dikirim ke DSN MUI itu udah memper-memper lah bahwa nanti dirubah sana sini, iyalah. Tapi paling enggak kan nggak dari nol. Kalau dari nol ntar yang mereka kan sebel nih. ini belum nggak ngerti apa-apa ya kan. Jadi insya Allah ini gampang lah. Apalagi kan sebetulnya ya kalau dari cerita awal kita tadi, yang judi slot lah, yang prostitusi online segala macam itu kan emang secara negara emang nggak boleh. Iya kan, betul. Mau payment gateway syariah, mau payment gateway nggak syariah, betul.
Tinggal kita buat lagi yang untuk yang keharuman yang menurut keyakinan agama kan. Itu juga simple kok sebetulnya. Cuman makanan tertentu doang kan, minuman keras sama babi kan kalau boleh dibilang kan. Yang jual bangkai nggak ada, yang jual darah nggak ada kan ya. Cuman 2 ini doang kan. Nah 2 ini doang kan nanti yang kita buat apalah. Kalau di kartu kredit ada namanya MCC, Merchant Classification Code. Betul. Nah, mereka classification code itu untuk menolak atau menjaga agar transaksi-transaksi yang dilakukan di merchant yang quote unquote haram nggak masuk. Jadi otomatis by sistem. Ya. Walaupun banyak bolongnya. Misalnya kita beli minuman keras, bir misalnya atau babi di supermarket. Ya MCC supermarket. Lewat ya kan? Lewat. Kecuali kalau kita beli wine atau beli apa di toko yang khusus jual wine. Nah, itu baru ketolak MCC-nya kan? Tapi di Indonesia juga udah pada pinter bisa kadang-kadang tempat yang tempat esek-esek haram itu juga itu kalau dikeluarin MCC-nya beda. Restoran keluarnya, betul. Jadi sebetulnya ini urusannya moral obligation. Bener. Moral obligation dari para pelaku. Kalau emang niatnya mau ngakalin mah ada aja celahnya. Benar Pak, benar setuju. Jalan menuju. Makanya jadi memang benar. Jadi dari sisi payment gateway nggak usah nunggu syariat atau nggak, sebenarnya dari sisi akuisisi merchant pun sudah kelihatan sebenarnya. Makanya balik lagi itu bukan masalah teknis kalau yang ini. Ini lebih ke masalah yang moral sih sebenarnya. Apakah dari sisi ketika Sari dari bisnis mengakuisisi itu aware atau tidak gitu kan? Kalau sebenarnya kan kita ada pilihan, maksudnya kalau memang mau dibikin payment gateway syariah, ada non syariah, ada syariah ya. Kalau memang sudah komitmen ke syariah, ya pikirlah dari bisnis, mikir juga waktu akuisisi merchant gitu. Jangan sembarangan tiba-tiba dimasukin nggak tahu itu bisnisnya apa, yang penting ada transaksi aja gitu kan. Jadi mesti aware lah. Ya, setuju. Sebenarnya kalau mau syariah tuh kita tuh sebenarnya udah setengah lebih lah. Tinggal nambahin dikit aja. Iya. Nah, berarti buat teman-teman yang expert di bidangnya jadi konsultan silahkan merapat. Bisa dihubungi nanti boleh di kolom komen lah ya. Karena kita di sini dari industri ada nih, dari asosiasi gitu kan, kita sendiri juga pemain. Jadi memang kita juga pasti ada kebutuhan ke sana gitu ya, karena memang gimana pun ya kita melihat juga dari market sebenarnya kebutuhannya mungkin sudah ada, tapi ya itu tadi gitu kan, karena memang secara praktek kita tuh sudah menyentuh, atau ya tadi kalau Kang Ricky bilang udah lebih dari setengahnya syar'i ini gitu, tinggal melengkapi aja. Makanya mungkin orang-orang juga kadang ngerasa ya udah deh nggak usah gitu. Nah makanya balik lagi mungkin ke Sanjay nih gitu kan, dengan kondisi yang tadi kondisinya kita sudah lebih dari setengah sebetulnya secara praktek memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan lah ya untuk bisa syar'i gitu ya, tinggal menambahkan hal-hal yang memang kurangnya gitu. Nah dari sisi industri sendiri gitu ya, melihat benefitnya kira-kira kalau misalnya kita mengejar untuk fully bisa comply dengan kaidah syariah itu seperti apa sih gitu? Apakah memang itu sesuatu yang akan jadi ini akan jadi pembeda gua nih sebagai PG syariah, jadi gua bisa ngejar marketnya yang spesifik seperti itu, atau gimana kira-kira dari sisi industri? Iya, saya bisa bilang kadang-kadang hal ini bisa dilihat di dua sisi, apakah sebagai masalah atau sebagai challenge justru nih ya. Iya. Mungkin kalau dari sisi yang standar lah ya, kita konvensional bisnis sekarang ya, mungkin itu akan lihat jadi masalah. Ntar kalau saya syariah, saya akan ada aturan-aturan yang harus saya ikutin dan tambahan kos lagi. Kos sekarang aja udah gede gitu, nambah kos lagi gitu. Ngapain gitu saya bisnis kayak gini kan gitu. Cuman sebenarnya kan celahnya, challenge-nya justru yang mungkin tapi ini saya tidak mewakili bahwa ini bisnisnya memang pasti akan sukses kalau nanti bisnis syariah. Harus ada faktor-faktor yang dipertimbangkan juga. Mungkin salah satu faktornya adalah ya kita tahu lah di Indonesia itu salah satu muslim terbesar juga di dunia kan. Apalagi di negara lain sudah ada kayak hal-hal yang berbau syariah yang sudah dijual sebagai produk ke konsumennya mereka. Mungkin di Indonesia dengan melihat potensi seperti itu mungkin bisa jadi potensi bisnis baru yang bisa dilihat gitu ya. Jadi memang harus ada hitung-hitungan. Saya nggak bisa bilang bahwa kalau ini dikerjain pasti untung, nggak juga gitu. Tapi coba dipertimbangkan lah ya dari sisi entah itu dari sisi bisnis, bahkan saya juga mungkin dari sisi regulator mungkin bisa dibuat juga
proses di mana gimana kalau kita jual ekosistem syariah, baik itu dari sisi toko dan dari sisi payment, itu menjadi suatu hal yang bisa membawa Indonesia, wah di Indonesia sudah bisa loh toko syariah, transaksi syariah kayak gitu kan. Mungkin itu jadi hal yang bisa jadi potensi ke depan gitu. Jadi kalau dari sisi kebutuhan, saya belum bisa bilang bahwa ini akan bikin rugi atau ini akan bikin untung. Ayo kita sama-sama hitung lah. Kita sama-sama hitung. Mungkin ini nggak jadi suatu hal yang merubah, tapi setidaknya ini jadi hal yang dipikirkan oleh semua orang nantinya ya. Bisa atau nggak kita buat gitu kan. Mudah-mudahan kita podcast ini bikin orang berpikir seperti itu. Kalau ikut-ikut. Iya, kalau gue bilang apa yang dibilang si Anjay ini keren banget, boy. Kenapa? Karena kalau kita bikin sekarang payment gateway syariah, ini bisa jadi yang pertama di dunia. Kita pionir berarti ini, betul. Dan itu menyebabkan orang seluruh dunia, dari Timur Tengah, dari Malaysia, dari mana, kalau mau bikin payment gateway syariah, belajarnya ke kita. Nah, kalau belajar ke kita, dia harus jadi anggota ABGI. Betul. Jadi kita harus lead the way. Dan untuk itu kita terbuka sekali peluangnya. Karena di G20 yang negaranya Muslim population itu cuma 3, Indonesia, Turki, sama Saudi. Yang lain semua negara kecil. Yang negara gede cuma 3, Indonesia, Turki, sama Saudi. Dan dari 3 negara ini yang paling heboh segala macam IoT-nya, benar nggak? Internet apa segala macam, Indonesia, betul. Jadi kalau kita bisa bikin nih sekarang nih, ini menjadi payment gateway syariah pertama di dunia yang bisa jadi kiblat dari payment gateway seluruh dunia. Betul Pak. Keren banget. Biasanya kan kalau setahu saya dulu yang kiblat syariah itu kayak di London gitu ya, kalau nggak salah dulu itu yang pas saya pelajari di pelatihan itu kan. Jadi orang tuh banyak justru belajarnya ke London gitu. Nah, ini kalau kita bisa bikin sesuatu yang menarik nih gitu kan, karena di Indonesia jadi kiblat untuk payment gateway syariah dunia. Wah, itu kita bangga banget sih kalau itu sampai bisa. Memang atau Indonesia kreatif kok. Kreatifnya kadang-kadang tapi jadi dua sisi gitu ya. Ada yang kreatif jelek, ada yang kreatif bagus gitu. Kalau ngomongin itu nyambung ke episode sebelumnya. Kreativitasnya itu yang jadi muncul juga topik episode kita sebelumnya. Bener. Iya. Memang itu soal Pak Adi, saya juga pengalaman soalnya waktu itu ada pengalaman, terus ada teman yang nanya, ini kalau kerja di payment gateway gimana ya, kita syariah atau enggak ya gitu. Jadi itu bisik-bisik di bawah-bawahnya itu suka kayak gitu kan, yang jadi suka ada kayak, aduh saya nggak bisa nih, saya pindah aja deh kayak gitu. Makanya kalau tapi memang saya nggak bisa nyalahin karena kan itu balik ke masing-masing pribadi orang ya gitu kan. Tapi kalau memang nanti sudah ada kayak pilihan bahwa ada payment gateway berbasis syariah, kita kan bisa bilang ke orang-orang tersebut, ya udah kalau kamu mungkin merasa nggak enak di sini, kesini aja kayak gitu kan. Setidaknya pilihan itu ada. Sekarang pilihan itu nggak ada gitu kan. Ya saat ini memang jadi terbatas gitu ya. Orang tuh ya memang balik lagi tadi betul kata Ustadz Adi Warman gitu kan. Indonesia ini juga sekarang teknologinya lagi booming banget gitu kan, dan salah satu yang booming itu adalah teknologi di bidang payment gitu kan. Nah, ketika booming suatu industri, orang tuh pasti cenderung pengen kerja di situ nih. Sementara memang ada orang-orang ya alhamdulillah mereka ingin kerja itu sesuai dengan prinsip sesuai keyakinannya gitu ya. Dalam hal ini kalau untuk muslim ya sesuai dengan kaidah syariah. Jadi saat ini memang karena kita belum ada nih gitu, makanya orang-orang ini juga terkadang mungkin ragu-ragu gitu ya gitu, untuk ini kita kalau kerja di sini gimana nih gitu. Nah makanya mungkin ini yang harus mungkin Ustadz bisa bantu juga nih, kalau seperti itu kira-kira kita setidaknya menenangkan lah ya, kalau meyakinkan mungkin karena butuh fatwa atau dan lain sebagainya, setidaknya menenangkan bahwa oh ya ini masih aman nih, kita harus mencari jawaban seperti itu. Kira-kira ke mana nih Ustadz kalau boleh Ustadz bisa menjawab? Ya sebenarnya sih kalau namanya kerja kerja dan nyari rezekinya Allah, benar nggak? Betul. Nah kalau kita kerja itu di kontrak kerjanya baca aja dah, kalau ada riba, kalau ada yang haram-haram kita bakal ada. Nggak mungkin. Masa ada kontrak kerja ini misalnya ya yang paling jeleknya lah harus melayani tamu apabila mungkin, benar nggak? Iya itu nggak akan ada. Jadi kalau kontrak kerja itu biasanya pasti sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya betul. Jadi tentu di situ diatur berapa gajinya sebagai bayaran dari pekerjaannya. Jadi dari segi kontrak kerja aman.
Oke. Dari segi gaji aman, karena gajinya berdasarkan kontrak kerja, Yep. kontrak kerjanya aman, oke. Bab 2, dalam kita bekerja pasti kita melakukan dosa. Terserah lo mau kerja apa juga dah. Pasti ada aja. Pasti ada aja dosanya. Dokter Oxygen, orang baik apa bener gak? Hanya pas banget lagi. Nyelamatin ibunya, nyelamatin bayinya bener gak? Berbaik banget kan? Iya. Tapi dosa juga kan? Dosa Dia juga. lihat, dia megang segala macam bener gak? Iya. Ya kan? Iya. Jadi kerjaan apa juga dah sebetulnya, kita pasti along the way ngelakuin dosa sana sini. Mau kerja di bank syariah, kayak mau kerja di mana, pasti along the way kita pasti ada dosanya di tempat-tempat yang beda-beda, benar ya? Halalnya di sini, ntar ngelakuin salahnya di situ, jadi gitu benar. Nah, oleh karena itu yang kerja di payment gateway juga gitu sebenarnya. Jadi kita bilang bahwa sebetulnya kemungkinan payment gateway ini terlibat pada yang haram kecil, benar nggak? Iya. Benar ya? Iya. Benar nggak, ya? Kita sudah setuju itu. Benar. Ya. Bahkan transaksi payment gateway yang lewat payment gateway untuk yang beli babi sama beli minuman keras juga secara presentasi kecil, benar nggak? Betul. Jadi kemungkinan besar, most likely kita tidak melakukan, tidak melihat hal-hal yang haram, benar ya? Betul. Benar ya? Iya, iya. Sehingga buat teman-teman yang kerja di payment gateway, Nah, ini nih. Bismillah, ente sebelum kerja, benar gak? Betul. Lalu sholat duha, Nah. ya, baca doa sama Allah, lalu Bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Jalan ini dong. Jangan lupa setiap habis sholat wajib, lu baca istighfar 3 kali, udah gak? Iya. Lu mau kerja di mana juga banyakin istighfar, gitu aja dah. Iya. Udah hidup tenang. Ya, betul, Pak. Ya, itu balik laginya kalau kata Ustadz Adi dari tadi, ya sebenarnya segala sesuatu itu kalau kita mau sesuai dengan syariah, simple sebetulnya. Iya. Kita tuh nggak harus selalu melihat segala sesuatunya dengan rumit gitu ya Ustadz ya. Nggak usah itu, bisa baca Quran dulu, nggak usah. Oh ya, nggak mesti ya Pak ya, pegawai payment gateway harus bisa gitu kan. Oke. Ya memang apa namanya ya setuju sih gitu karena ya intinya kita bekerja juga insya Allah kan bisa dibilang termasuk ibadah juga ya Ustadz ya. Jadi ya dimanapun ya itu tadi ya alhamdulillah nih agak sedikit tercerahkan juga gitu ya karena Ustadz tadi ya memang betul sih dimanapun kita kerja ya sebenarnya sadar atau enggak ya namanya kita manusia itu kan tidak luput dari kesalahan dan dosa ya Ustadz ya, gitu. Jadi akan ada aja itunya makanya ya tadi ya teman-teman mungkin sedikit menenangkan ya jadi insya Allah tergantung niat kita nih gitu makanya teman-teman gak usah khawatir ya kalau niat kitanya baik insya Allah hasilnya juga akan baik gitu. Nah ini udah terjawab nih berarti ya mudah-mudahan teman-teman keraguannya udah terjawab. Tapi tetap sih maksudnya buat yang para di payment gateway saya sekali lagi ngingetin lihat merchant-nya ya. Ya, Ini- jangan ini- tutup mata gitu. Ini yang ngomong ketua APJI. Loh. Harap Loh. diperhatikan. Iya. Ya APJI memang asosiasi yang mewadahi kita semua ya sebagai payment Iya. gateway gitu ya. Tapi ya memang salah satu fungsinya juga kan untuk ya tadi sebetulnya buat jadi wasit juga nih adanya Iya, APJI. karena gitu karena kan. dari hari ini juga ada surat dari DSSKBI juga Iya, menginformasikan iya. bahwa Betul. tolong di assessment lagi merchantnya Iya, dengan lebih baik. iya. Ya saya juga ngingetin tolong assessment ya gitu ya. Iya. Kalau ada tahu merchant itu terindikasi misalnya transaksi yang bermasalah, ya tolong dicek lah, jangan didiemin lah gitu Iya, maksudnya. iya. Jangan berlindung di balik bahwa issuer yang salah bukan kayak gitu, kayak gitu. Ini Bukan curhat kayak ya. gitu. Nanti ujung-ujungnya bagian kepatuhan yang kena. Makanya. Dirimu yang maju. Iya. Curhatan dari industri ya. Memang ya apa namanya untuk case seperti itu betul tadi kebetulan saya juga dapat informasinya dari tim kepatuhan di Paylabs gitu ya. BI baru saja mengirimkan surat itu. Jadi ya memang setuju sih. Kita harus benar-benar ekstra hati-hati dalam apa namanya onboarding merchant gitu Betul. ya. Proses KYB-nya harus benar-benar diperketat supaya kita tidak salah apa namanya memverifikasi merchant karena memang balik lagi tadi sih sebetulnya merchant terkadang ya tadi ya yang tadi Ustadz Adi Wanwan sampaikan sebagai contoh juga yang bisnisnya sebenarnya di dunia tabu gitu sebenarnya daftarnya sebagai restoran gitu. Betul. Nah itu memang kadang sebenarnya ada juga merchant yang seperti itu cuma kitanya harus lebih hati-hati aja. Tuh. Oke.
Oke, baik. Kayaknya Iya nih. Iya, pengennya ngobrol lebih lama ya Pak Adi. Aduh. Seru banget sebenarnya ini. Iya. Waktu beliau nih susah sekali. Iya. Terima kasih udah datang. Iya, mudah-mudahan lain kali kalau kita undang bisa berkenan Siap. untuk hadir lagi Ustaz. Mantap. Kita bahas topik-topik lainnya yang seputar payment dan mungkin memang yang ada kaitannya dengan dunia syariah gitu Ustaz. Oke. Baik teman-teman, nggak terasa banget nih ternyata hampir 1 jam kita diskusi di sini dengan topik yang tadi terkait mungkinkah menerapkan prinsip syariah dalam transaksi online, ya kaitannya dengan kita sebagai payment gateway terutama ya. Tadi kita sudah dengarkan semua diskusi dengan ya penjelasan dari Ustadz Adi Warman Karim, kemudian bagaimana juga informasi dari sisi Sanjay sebagai salah satu pelaku industrinya gitu ya. Ya kita di sini hanya memberikan tambahan informasi ya Kang Riki ya kepada teman-teman di sini bagaimana supaya kita menjalankan transaksi juga dan ya hidup lah ya terutama gitu ya tetap bisa nggak rumit lah semuanya itu bisa dibikin simple sebetulnya Ya, gitu ternyata ya. juga nggak susah-susah amat, tinggal nambahin sedikit lagi kan. Iya, karena kan? tadi karena setelah kita telah ternyata yang kita lakukan itu sudah hampir memenuhi kaidah syariah, tinggal beberapa hal aja yang kita penuhi. Apalagi mungkin nanti dari yang menyaksikan ini ada yang konsultan gitu. Nah, Bisa boleh. Betul. Bisa ya silakan di kolom komentar mungkin kalau mau ada yang menyampaikan bahwa saya konsultannya bisa dihubungi nih. Silakan teman-teman kalau mau dimasukkan ke dalam komentar dan di situ juga teman-teman nih ya kalau misalkan ini kan kita podcast saat ini masih kolaborasi Abdi dengan Paylabs nih. Ya kalau misalkan teman-teman di sini ada yang juga pengen memperkenalkan produk-produknya ke market gitu ya, alias jadi sponsor kita nih di podcast ini, silakan juga bisa menghubungi tim kami yang kita taruh di deskripsi ya. Jadi bisa menghubungi tim kami, nanti kita akan bantu juga untuk mempromosikan produk-produk teman-teman atau ya industri bisnisnya teman-teman. Itu aja mungkin untuk podcast kita kali ini. Sekali lagi makasih sudah datang kami. Makasih semua. Terima kasih semuanya dan kita ketemu lagi di episode Ngomen berikutnya. Sampai ketemu teman-teman. Bye. Bye.